Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah Nabi Daud alaihi salam, keberanian, keistimewaan dan hikmah hidupnya. Nabi Daud alaihissalam adalah salah satu nabi yang diberkahi banyak keistimewaan. Ia dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, seorang penyanyi dengan suara merdu, serta pahlawan yang mengalahkan Jalut dengan izin Allah. Selain itu juga ia menerima kitab Zabur dan memiliki kerajaan yang kuat. Kisah hidupnya penuh dengan pelajaran berharga, mulai dari keberaniannya di medan perang, ketekunannya dalam beribadah, hingga hikmah yang ia pelajari dari makhluk kecil seperti katak. Keberanian Nabi Daud alaihissalam dalam mengalahkan Jalut. Nabi Daud muda hidup ketika Bani Israel dijajah bangsa Palestina kuno. Saat itu Raja Bani Israel bernama Talut memimpin pasukannya melawan Jalut, seorang raksasa yang sangat ditakuti. Daud yang baru berusia 9 tahun ikut berperang bersama kedua kakaknya. Di tengah perjalanan banyak pasukan Talut yang mundur. Awalnya pasukan berjumlah 80.000 orang, tetapi akhirnya hanya tersisa 319 orang. Meskipun jumlah mereka sedikit, Talut tetap maju ke medan perang. Dalam perang tanding 1 lawan 1, tidak ada seorang pun yang berani menghadapi Jalut kecuali Daud. Dengan seizin Allah, Daud berhasil mengalahkan dan membunuh Jalut hanya dengan bandering dari batu. Kemenangan ini menjadi buah bibir di kalangan Bani Israel. Sebagai penghargaan, Raja Talut menikahkan Daud dengan putrinya yang bernama Mikial. Setelah beberapa waktu, Daud dinobatkan sebagai Raja Bani Israel ketika masih berusia di bawah 30 tahun. Ia menjadikan Baitul Maqdis, Yerusalem sebagai ibu kota kerajaannya. Hikmah dari katak. Pada sewaktu-waktu, Nabi Daud mengira bahwa tidak ada makhluk Allah yang berzikir lebih banyak darinya. Namun Allah mengutus malaikat untuk menegurnya. Wahai Daud, suara katak ketika berzikir lebih lama dibandingkan dengan zikir yang kau lakukan. Dikisahkan bahwa setelah Allah menciptakan bumi, Dia menciptakan katak. Katak tersebut berzikir sehingga permukaan bumi yang kecil ini diperluas dengan izinnya. Dari sini Nabi Daud belajar bahwa setiap makhluk dari Allah memiliki cara tersendiri dalam beribadah dan mengingatnya. Keistimewaan suara Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam memiliki keistimewaan, di antaranya adalah suara yang merdu. Ketika Daud melantunkan ayat-ayat dari kitab Zabur, manusia, jin, bahkan burung-burung terbang mendekat untuk mendengarkan. Gunung pun ikut bertasbih bersama suaranya. Orang yang sakit bisa sembuh hanya dengan mendengar lantunan suaranya. Melunakkan besi dengan tangan kosong tanpa dipanaskan dengan api. Besi bisa dilunakkan oleh Nabi Daud dan dibentuk menjadi baju besi yang seragam. Mengerti bahasa burung, Nabi Daud diberi kemampuan memahami bahasa burung dan berkomunikasi dengan mereka. Selain itu, Allah menganugerahkan kepadanya ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan dalam mengambil suatu perkara,
Kerajaannya menjadi sangat kuat dan stabil di bawah kepemimpinannya. Setelah wafat, kerajaan ini diwarisi oleh putranya bernama Nabi Sulaiman alaihissalam. Ujian hari Sabtu. Nabi Daud menyeru Bani Israel untuk beribadah khusus pada hari Sabtu. Pada hari itu mereka dilarang berdagang, menangkap ikan, atau melakukan pekerjaan lainnya. Namun, di desa Ailat yang terletak di tepi Laut Merah, ada sekelompok nelayan yang melanggar perintah ini dengan tetap menangkap ikan pada hari Sabtu. Mengetahui hal ini, Nabi Daud alaihissalam berdoa agar Allah memberikan peringatan kepada mereka. Doa tersebut dikabulkan dan Allah menurunkan gempa bumi dahsyat yang membinasakan para penduduk desa yang membangkang. Kejadian ini menjadi pelajaran bagi Bani Israel agar mereka tidak mengabaikan perintah Allah. Riwayat hidup Nabi Daud. Nabi Daud adalah anak bungsu dari 13 bersaudara. Ia hidup di sekitar tahun 1040 sampai 970 sebelum Masehi dan merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim, ayahnya bernama Yisya. Pada usia 40 tahun, Nabi Daud menerima risalah kenabian. Allah menganugerahkannya kitab Zabur serta berbagai mukjizat. Ia memerintah Bani Israel selama sekitar 40 tahun dan wafat pada tahun 100 tahun 6 bulan. Salah satu kebiasaan yang terkenal adalah puasa Daud, yaitu berpuasa selang-seling, sehari berpuasa, sehari tidak. Puasa ini menjadi salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam karena menunjukkan ketekunan dan keseimbangan dalam beribadah. Demikianlah kisah Nabi Daud yang penuh dengan keberanian, keistimewaan, dan hikmah berharga. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kehidupannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.